kita akan belajar tentang perbandingan. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Jika nilai besaran itu kecil, maka yang lainnya juga akan kecil. Itu dinamakan perbandingan senilai. Lanjut, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai yang lain akan semakin kecil. Begitu sebaliknya. Jika yang satunya kecil, maka nilai perbandingan yang lainnya juga akan semakin besar. Nah, di sini perbandingan itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah perbandingan senilai, yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Untuk contoh pada masing-masing perbandingan, ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Next. Nah, ini contoh perbandingan senilai. Yang pertama, jumlah barang yang dibeli dengan jumlah harga barang. Nah, jika jumlah barang yang kalian beli itu banyak, maka harganya juga akan banyak atau akan besar atau akan mahal ya. Jika barang yang kalian beli itu sedikit, maka harganya juga akan semakin kecil atau murah, seperti itu. Salah satu contoh dari perbandingan senilai. Contoh yang lain ini, jumlah nilai tabungan dengan waktu menyimpan. Jika tabunganmu kamu simpan dalam waktu yang lama, maka nilai tabunganmu akan semakin bertambah karena ada bunga. Seperti itu. Lanjut. Jumlah pekerja dengan gaji pekerja. Jika pekerjanya banyak, maka gaji yang dikeluarkan pun akan semakin banyak. Begitu sebaliknya, jika pekerjanya sedikit, maka gaji yang dikeluarkan pun akan semakin sedikit atau kecil. Lanjut, jumlah bahan bakar kendaraan dengan jarak tempuh kendaraan. Nah, di sini jika bahan bakarnya itu banyak ya, atau terisi penuh, maka jarak yang ditempuh pun akan semakin jauh. Jika bahan bakarnya sedikit untuk kendaraan, maka jarak yang akan ditempuh pun akan semakin dekat. Seperti itu. Jadi di sini untuk perbandingan senilai itu dia sama-sama memiliki nilai yang sama. Jika satunya itu besar, maka yang satunya lagi pun ikut besar. Jika yang satunya kecil, maka yang satunya lagi pun akan mempengaruhi, maka dia juga akan semakin kecil. Itu yang dinamakan pengertian dari perbandingan senilai. Kemudian untuk contoh perbandingan berbalik nilai. Ini. Jumlah hewan dengan waktu makanan habisnya. Nah, di sini misalkan jumlah hewannya itu banyak, maka waktu untuk menghabiskan makanan pun akan semakin cepat. Jika hewannya sedikit, maka waktu untuk menghabiskan makanan pun akan semakin lama. Lanjut, jumlah pekerja dengan waktu menyelesaikan pekerjaan. Jika pekerjaannya banyak, maka waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya pun akan semakin sedikit atau semakin cepat. Jika pekerjaannya sedikit, maka waktu dalam menyelesaikan pekerjaan pun akan semakin lama. Jadi di sini berkebalikan, makanya dinamakan perbandingan berbalik nilai. Ada lagi nih, besar kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Jika
kecepatan kendaraan semakin cepat, maka waktu untuk menempuh pun akan semakin singkat atau semakin sedikit. Jika kecepatan kendaraannya lambat, maka waktu untuk menempuh pun akan semakin lama ya. Lanjut ya. Nah, ini ada rumus dan contoh soal perbandingan senilai. Rumus perbandingan senilai itu rumusnya A1 per B1 sama dengan A2 dibagi B2. Untuk soal selanjutnya yaitu perbandingan berbalik nilai. Seorang kontraktor mempekerjakan 12 orang untuk menyelesaikan bangun jembatan selama 3 bulan. Jika kontraktor tersebut mempekerjakan 18 orang, berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jembatan itu? Diketahui di sini A1 adalah ini ya, A1 adalah 12. Ini A1. Kemudian selama 3 bulan di sini adalah B1. Jika kontraktor tersebut mempekerjakan 18 orang, berarti di sini A2. Kemudian berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jembatan? Yang ditanyakan berarti B2. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. A1 12. B2 berapa? B2 adalah ditanyakan. Saya tulis X. Simpulkan X. Kemudian A2 18. Kemudian B1-nya adalah 3. Nah, setelah itu jangan lupa dikali silang 12 kali 3. 12 dikali 3 sama dengan 18 dikali X. 18X. 12 kali 3 sama dengan 36. Ini sama dengan 18X. Jadi X sama dengan 36 dibagi 18. 36 dibagi 18 berapa? Hasilnya adalah 2. Jadi X-nya adalah 2. X itu apa? X di situ adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jembatan selama 18. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jembatan dalam mempekerjakan 18 orang. Jadi jawabannya adalah 2 bulan ya. 2 bulan. Jawabannya adalah 2 bulan. Nah, oke, sudah paham ya apa itu perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, kemudian contohnya dari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kemudian ini ada skala. Skala adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kemudian ada rumus jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Ada rumus juga jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Rumus skala itu bisa digambarkan dalam bentuk segitiga seperti ini. Jarak skala S disimpulkan dengan S, kemudian rumus skala itu S itu adalah skala, JS itu adalah jarak sebenarnya, kemudian JP adalah jarak pada peta. Rumusnya, jika ditanyakan JP berarti S dikali JS. Jika ditanyakan S, maka JP dibagi JS. Intinya kalau dia berada di bawah itu berarti
atas sama bawah, itu berarti dia dibagi. Kemudian jika ditanyakan JS, maka JP dibagi JS. Seperti itu. Tapi kalau dia posisinya itu sama, nih ya, S sama JS kan sama, artinya dia dikalikan. Nah, nih, ini ada contoh soal. Jarak pada peta dengan skala 1/40.000 adalah 30 cm. Jarak sebenarnya adalah, jadi yang ditanyakan adalah JS-nya, jarak sebenarnya. Skala 1/40.000, jarak pada peta sama dengan 30 cm. Jarak sebenarnya sama dengan JS sama dengan 30 dikali 40.000 sama dengan 120 cm. Kalau ini JS, jarak sebenarnya itu kan harus menggunakan satuan kilometer. Jadi kalau satuan kilometer maka dibagi dengan ini, maka nolnya hilang 5 ke 4, karena di sini nggak ada 0 maka dia koma. Nah, lanjut. Ini ada lagi contohnya, jarak rumah Dika dan rumah Dini adalah 12 km. Jika dalam suatu denah rumah mereka berjarak 3 cm, berapa skala yang digunakan denah tersebut? Diketahui jarak sebenarnya atau JS sama dengan 12 km. Kilometer dijadikan cm, maka 1.200.000. Tinggal menambahi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5. Yang ditanya berapa skala yang digunakan. Ingat kalau skala dalam beta itu pasti satuannya cm. Skala, rumus skala tadi apa? Skala adalah jarak pada beta dibagi jarak sebenarnya. Jadi kalau skalanya jarak pada betanya 3 dibagi dengan 1.200.000, hasilnya adalah, nah ini dibagi dengan 3 sama dengan 1, 1.200.000 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 400.000. Jadi skala yang digunakan adalah 1/400.000. Oke, ini aplikasi soal bilang ngari yang sering keluar. Biasanya menanyakan untung ataupun rugi. Ini ada contoh soal. Yang pertama kita akan bahas contoh soal dari kerugian ya. Pedagang elektronik menjual televisi 14 inch seharga 1.500.000 dan memperoleh kerugian 25% dari penjualan tersebut. Maka harga pembelian pedagang tersebut adalah harga beli dengan rugi P persen, itu rumusnya adalah harga jual dikali 100 dibagi 100 dikurangi 20 per 100 dibagi 100 dikurangi 25. Di sini berarti P persennya berapa? P persennya adalah 25%. Maka di sini dikurangi 25. Jadi untuk rumusnya itu harga jual dikali dengan 100 per 100 dikurangi 25. 25 ini didapat dari mana? Dari kerugiannya. Jadi 1.500.000 karena di sini harga jualnya adalah 1.500.000 dikali 100 per 75. 75 didapat dari mana? Dari 100 dikurangi 25 sama dengan dikalikan ya. 1.500.000 dikalikan 100 dibagi 75 sama dengan 2 juta. Jadi harga beli satu televisi 14 inch adalah 2 juta. Next. Sekarang kita akan mengaplikasikan dengan harga laba atau untung. Harga beli jika ada laba. Budi membeli sepeda dan kemudian menjual kembali dengan harga 800.000. Jika ternyata ia untung 25%, maka harga pembelian sepeda tersebut adalah harga beli dengan untung persen laba sama dengan rumusnya adalah harga jual
dikali 100 per 100 ditambah 25. Karena di sini laba 25 maka dia dijumlah. Tapi kalau tadi rugi maka dia dikurangi. Harga jualnya berapa? 800 dikali 100 per 125. 100 ditambah 25 sama dengan 125. Kemudian di sini dikalikan 800 dikali 100. Kemudian setelah itu dibagi 125, hasilnya adalah ini 640.000. Jadi harga beli sepedanya adalah 640.000. Nah, di sini ada latihan soal, silakan nanti dikerjakan.